Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Ahmad dan rekan saya Ripka Julia. Kami dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar, kelas C, kelompok 3. Nah, di sini kami akan presentasikan mengenai materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, apa sih itu PUEBI? PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebuah kaidah resmi yang mengatur penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang benar. PUEBI telah ditetapkan sebagai pengganti pedoman sebelumnya, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan berlaku sejak tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Nah, fungsi dari PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai pedoman resmi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bertujuan untuk menciptakan tulisan yang jelas, mudah dipahami, dan seragam di berbagai konteks, baik itu intensitas pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Ruang lingkup PUEBI. Ruang lingkup PUEBI meliputi 4 akses utama, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ada beberapa. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Terus, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah. Juga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Al-Quran, Allah, dan Islam. Terus, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Misalnya Sultan Hasanuddin. Nah, yang kedua, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku atau koran. Misalnya, saya pernah membaca majalah Tempo edisi 1 Desember 2025, di mana judul majalah di sini yaitu Tempo diberikan huruf miring. Juga, huruf miring dipakai untuk ungkapan bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah dari buah mangga ialah Mangifera indica. Terus yang ketiga ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan, contohnya buku dan mainan. Kedua, imbuhan. Imbuhan adalah kata yang ditulis serangkai dengan kata dasar, contohnya bermain dan membaca. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi akibat proses reduplikasi, contohnya anak-anak dan bolak-balik. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah kata yang mendapatkan imbuhan, maka unsurnya ditulis serangkai, contohnya rumah sakit dan orang tua. Yang kelima, kata depan. Kata depan adalah kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya di mana-mana. Yang keenam, penggunaan tanda hubung. Penggunaan tanda hubung dapat digunakan untuk memperjelas penulisan gabungan kata yang berimbuhan, contohnya menggarisbawahi. Pemakaian tanda baca. Pertama, titik. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Kedua, koma digunakan untuk memisahkan unsur perincian. Yang ketiga, tanda baca digunakan untuk akhir kalimat pertanyaan. Yang keempat, tanda seru digunakan untuk akhir kalimat seru.
Yang kelima, tanda petik digunakan untuk kutipan langsung. Dan keenam, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan tambahan. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang kedelapan, titik dua digunakan untuk menandai akhir suatu pernyataan. Dan yang terakhir, titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, dan Inggris. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia dengan penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, Puebi penting untuk keseragaman bahasa tulis. Yang kedua, mengatur huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Dan yang ketiga, Puebi menjadi pedoman resmi dalam tulisan. Demikian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.